Halo guys, kembali lagi di Ballad Studio. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur cerita dari film Lupin the Third live action 2014. For your information, film ini diadaptasi dari serial manga Jepang karya Kazuhiko Kato yang bernama pena Monkey Punch yang berjudul sama. Diceritakan dia ini merupakan cucu atau generasi ketiga dari pencuri legendaris yang bernama Arsène Lupin. Itulah sebabnya kini dia dipanggil dengan julukan Lupin the Third. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Ballad Studio. Suatu malam, di sebuah museum pribadi di Singapura, kelompok pencuri kelas kakap bernama The Works sedang mencoba mencuri sebuah medali emas. Di bawah komando ketua mereka bernama Thomas Dawson, mereka memulai aksinya. Fujiko Mine, salah satu tokoh utama di film ini, bersama dua rekannya, Pierre dan Jiro, mulai menerobos berbagai sistem keamanan museum dengan aksi yang luar biasa. Tepat ketika Fujiko akan mengambil medali itu, tiba-tiba lantai tempat medali itu meledak. Ternyata itu adalah ulah dari Lupin. Lupin pun mendapatkan medali itu tanpa perlu susah payah. Kemudian Fujiko mengejarnya. Sebelum cabut, Lupin sempat-sempatnya menggoda Fujiko. Diketahui Lupin ini memang sangat tergila-gila kepada Fujiko. Karena hal itu, Lupin sering dikelabui oleh Fujiko. Lupin juga memiliki skill mencuri dan bertarung di atas rata-rata, tapi ia sangat ceroboh, terlebih jika berhadapan dengan Fujiko ini. Setelah keluar dari museum, Lupin dicegat oleh anggota The Works lainnya bernama Michael Lee. Ia mengancam akan meledakkan bom di tubuh Fujiko jika Lupin tak menyerahkan medali tersebut. Akhirnya Lupin pun menyerahkan medali tersebut. Setelah pencurian di museum, polisi internasional atau Interpol bernama Koichi Zenigata berencana menangkap komplotan The Works yang selama ini ia kejar. Ia berencana akan menyergap The Works di acara perkumpulan anggota The Works. Singkat cerita, Lupin, Fujiko, Michael, Jigen, dan seluruh anggota The Works di dunia berkumpul di markas besar mereka. Dawson, ketua The Works, menjelaskan bahwa The Works didirikan bukan sekedar untuk mencuri. Namun, The Works mencuri agar kekayaan tak hanya dimonopoli oleh para sultan saja. Lalu, Dawson juga menjelaskan bahwa siapa saja yang berhasil mencuri medali di Museum Singapura kemarin, dia akan menjadi ketua selanjutnya. Lupin yang digadang-gadang akan menjadi ketua selanjutnya ternyata tak terpilih karena telah memberikan medali itu kepada Michael. Namun, ternyata Michael pun tak terpilih. Ternyata medali itu sekarang ada pada Fujiko. Nampaknya Michael dan Fujiko memiliki hubungan yang spesial, hingga Michael mau memberikan medali tersebut. Akhirnya Fujiko ditetapkan sebagai ketua The Works yang baru. Sebagai bentuk tradisi, Fujiko dipersilahkan untuk membuka berangkas The Works. Di dalamnya tersimpan barang-barang hasil curian The Works selama ini. Sesaat kemudian, markas The Works diserang oleh kelompok misterius. Inspektur Zenigata yang tengah mengawasi markas The Works langsung turun tangan untuk mengatasi kekacauan tersebut. Di dalam gedung, Michael tiba-tiba mengambil kalung Cleopatra dari berangkas dan menyandra Dawson. Karena menurutnya Dawson adalah penyebab ayahnya terbunuh dan ingin membalas dendam. Tapi Michael tak ada niat sedikit pun untuk membunuh Dawson dan hanya mengincar kalung Cleopatra tersebut. Hal itu tentu membuat semua orang kaget. Dawson menyuruh anggota lain untuk tak melawan demi kebaikan bersama. Namun suasana semakin ricuh. Kelompok yang menyerang tersebut ternyata adalah rekan dari Michael yang sudah dipersiapkannya untuk melancarkan aksinya. Saat Michael lengah, Jigen melempar koin dan diikuti oleh Lupin, Fujiko, dan yang lainnya untuk menyerangnya. Di tengah pertarungan, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Tiba-tiba komplotan Michael menembak Dawson. Hal itu membuat anggota The Works marah, terlebih Lupin yang paling dekat dengan Dawson. Melihat hal itu, Michael segera kabur dengan membawa kalung Cleopatra.
Kemudian polisi masuk dan menemukan Dawson yang telah tewas. Atas kejadian tersebut, Lupin pun bertekad untuk mengejar Michael. Selama setahun, Lupin, Fujiko, dan Jigen terus mencuri untuk modal dalam mencari informasi mengenai Michael. Suatu hari, Fujiko mengajak Lupin untuk bertemu di Thailand. Dengan hati yang girang, Lupin pun langsung menemui Fujiko. Namun tak disangka, ia telah disergap oleh Inspektur Zenigata dan kepolisian Thailand. Begitu tertangkap, Zenigata menawarkan kesepakatan kepada Lupin. Lupin diminta untuk mencuri kalung Cleopatra dalam sebuah transaksi yang akan dilakukan oleh Michael dan Pramuk yang merupakan penjahat kelas kakap dan mantan anggota The Works. Pramuk juga memiliki tempat penyimpanan harta paling aman bernama The Ark. Sebagai imbalannya, semua catatan kriminal Lupin akan dihapus. Namun sebelum Lupin menjawabnya, tiba-tiba Lupin lepas dari borgolnya dan malah balik memborgol Zenigata. Zenigata ini memang seorang Interpol, namun sikapnya cukup konyol dan sering dikelabui oleh Lupin. Kemudian dengan santai Lupin pergi meninggalkannya. Setelah mendapat informasi tersebut, Lupin, Jigen, Fujiko, dan Pierre berkumpul untuk menyusun rencana. Lupin juga berencana akan mengajak seorang temannya di Jepang dalam rencana kali ini. Lalu Lupin dan Jigen pergi ke Jepang untuk menjemputnya. Orang itu bernama Goemon, seorang ahli pedang. Goemon ini cukup nyentrik karena selalu memakai yukata atau pakaian tradisional Jepang dan ekspresinya yang selalu sangar. Kemudian Jigen yang merupakan penembak jitu menganggap bahwa pistol lebih berguna daripada pedang. Namun setelah Goemon menunjukkan kemampuannya, Jigen pun mengakui kehebatan Goemon. Mereka pun kembali ke Thailand. Di tengah perjalanan mereka diikuti oleh anak buah Michael dan Pramuk. Aksi kejar-kejaran dan pepet-memepet pun terjadi. Namun Lupin menghadapinya dengan santuy. Mobil Lupin mulai ditembaki. Lalu Lupin melompat ke mobil mereka dan berhasil masuk lalu menendang salah satunya keluar. Begitu Lupin kembali ke mobilnya, kini giliran Goemon yang beraksi. Dia melompat ke mobil itu dan menusukkan pedangnya sampai tembus ke aspal hingga membuat mobil itu terpental. Setelah itu, kemudian Lupin memata-matai Fujiko. Tak disangka di sana ada anak buah Michael yang akan mengajak Fujiko untuk menemui Michael. Namun sebagai pemanasan mereka berdua mulai bertarung. Setelah itu mereka pergi ke markas Michael dan diikuti oleh Lupin. Di sana Lupin mendapatkan sebuah fakta bahwa Fujiko adalah adik dari Michael. Kemudian tibalah waktu bagi Michael dan Pramuk untuk melakukan transaksi. Di sana, Lupin dan kawan-kawan telah siap di posisinya masing-masing sesuai dengan rencana. Nampaknya Zenigata pun telah bersiap di sana untuk menyergap mereka. Di sana terdapat ruangan kaca yang digunakan untuk bertransaksi. Ruangan itu juga nampaknya kedap suara untuk menjaga privasi dari orang-orang yang bertransaksi. Namun itu tak berlaku bagi Lupin dan kawan-kawan yang telah memakai alat khusus untuk menguping pembicaraan mereka. Pramuk menceritakan masa lalunya saat ia satu kelompok dengan Dawson juga Edward yang merupakan ayah Michael. Ketika mencuri kalung Cleopatra di Mesir, Pramuk berniat menembak Dawson yang memegang kalung itu. Namun Edward menghadangnya dan terbunuh. Fakta itu membuat Michael dan Fujiko tercengang. Ternyata selama ini Pramuklah yang telah membunuh ayahnya. Karena kalung Cleopatra itu merupakan kenangan dari ayahnya, Michael pun mengancam akan meledakkan tempat itu jika Pramuk meneruskan transaksi ini. Namun saat Michael menekan tombol pemicu bom, tombol itu tak berfungsi sama sekali. Ternyata itu ulah dari salah satu anak buah Michael yang sebenarnya adalah anak buah dari Pramuk. Dan memang misinya adalah untuk memata-matai Michael. Michael sangat kesal karena sejak awal ia telah merasa dipermainkan. Dia pun merobek cek senilai 200 juta dolar yang kini tak ada artinya dibandingkan kalung Cleopatra yang merupakan kenangan dari ayahnya. Saat hendak keluar dari gedung, Pramuk disergap dan akan ditangkap oleh Zenigata. Namun karena tak ada surat perintah maupun bukti yang cukup, Zenigata pun akhirnya tak bisa menangkapnya. Lupin dan kawan-kawan kembali berkumpul di markas.
Mereka menyusun ulang rencana untuk mencuri kalung Cleopatra dari tangan Pramuk. Kemudian tiba-tiba Michael datang ke tempat mereka. Awalnya Michael tak diterima karena gara-gara Michael, Dawson harus terbunuh. Namun pada akhirnya mereka bergabung dan bekerja sama. Kemudian mereka melakukan persiapan dan berlatih untuk menerobos sistem keamanan The Ark yang super ketat. Fujiko nampaknya berhasil mencairkan cek yang sudah dirobek oleh Michael. Dengan uang itu mereka membeli komputer tercanggih dan menyewa seorang programmer jenius bernama Joseph untuk membantu mereka. Kemudian aksi pencurian pun dimulai. Pertama-tama Lupin dan kawan-kawan mengirim pesan kepada Pramuk dengan menyamar menjadi Inspektur Zenigata dan rekannya, yang mana flash disk itu berisi virus untuk meretas jaringan komputer The Ark atau markas Pramuk. Setelah virus masuk ke jaringan The Ark, Fujiko langsung meledakkan pagar. Lalu Lupin, Jigen, Goemon, dan Michael mulai masuk dan menghajar para penjaga. Lalu Goemon memotong pintu baja. Kemudian Lupin, Michael, dan Goemon masuk dan kembali menghajar penjaga yang ada di dalam. Goemon menunjukkan kemampuannya. Ia memotong salah satu anak buah Pramuk yang cukup kuat menjadi 2. Di saat yang sama, ketika Fujiko mengkoneksikan komputer ke satelit, ia dihadang oleh musuh wanita dan bertarung dengannya. Di tempat lain, Jigen juga berhadapan dengan orang yang telah membunuh Dawson. Dengan sisa 2 peluru, Jigen membidik senapan prajurit yang mengarah kepadanya dan dengan sangat jitu mengenai sasaran. Jigen pun berhasil menang. Lupin dan Michael bergegas masuk ke dalam berpacu dengan waktu untuk menerobos sinar laser. Begitu sampai di depan pintu tempat kalung Cleopatra disimpan, mereka menunggu instruksi dari Pierre dan Joseph yang sedang meretas jaringan The Ark. Kemudian Lupin dan Michael berhasil membuka pintu itu. Lalu Lupin membuka brankas yang menyimpan kalung Cleopatra. Namun hal yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba pintu tertutup dan aliran udara mati, sehingga mereka mulai kehabisan oksigen. Lupin mulai kehilangan kesadarannya. Michael yang masih sadar memutuskan untuk meledakkan pintu dengan bom Malibu milik Lupin. Lupin dimasukkan ke dalam brankas agar tak terkena ledakan. Sementara Michael berkorban untuk Lupin dan akhirnya tewas karena ledakan tersebut. Ketika Lupin sadar, ia telah dikepung oleh anak buah Pramuk. Begitu pula teman-temannya. Namun tiba-tiba Inspektur Zenigata datang bersama rekan-rekannya. Melihat hal itu, Pramuk santai saja karena Pramuk mengira Zenigata akan menangkap Lupin dan kawan-kawan. Tapi ternyata Zenigata justru malah menangkap Pramuk dan anak buahnya. Zenigata juga menyita kalung Cleopatra sebagai bukti. Namun di perjalanan pulang, Zenigata memeriksa kalung tersebut. Ia merasa ada yang aneh dengan kalung tersebut. Ternyata Lupin telah menukarnya dengan kalung yang palsu. Zenigata nampaknya kembali dikelabui oleh Lupin. Ketika Lupin hendak memberikan kalung Cleopatra yang asli kepada Fujiko, terungkap fakta bahwa Fujiko bukanlah adik dari Michael. Fujiko hanya memanfaatkan Michael untuk kepentingan dirinya. Dulu, Michael pernah kehilangan seorang adik perempuan dan Fujiko mengaku bahwa dia adalah adiknya. Fujiko benar-benar wanita yang misterius. Meskipun sering dikelabui, tapi Lupin tetap saja tergila-gila kepadanya. Kemudian, Lupin dan kawan-kawan menjadi buronan Interpol karena telah mencuri kalung Cleopatra. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Lupin the Third. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Balad Studio. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.